Jumpa lagi anak-anak di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan masuk di materi baru yaitu tentang aritmatika sosial. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang diskon dan pajak. Nah, tujuan pembelajaran matematika pada kali ini yaitu nanti kita akan menentukan tentang nilai potongan harga atau diskon dari harga pembelian atau harga penjualan dengan benar. Yang kedua, nanti kita bisa mengingat tentang perhitungan persentase siswa tentang menentukan nilai pajak dari suatu penghasilan, pembelian barang, atau yang lainnya. Dan yang ketiga, nanti kita dapat menerapkan konsep potongan harga atau diskon, dan siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan potongan harga dari harga pembelian atau harga penjualan dengan benar. Nah, sebelumnya mari kita ingat terlebih dahulu, setengah dari 50 adalah 25. Ya. Terus, 2/3 dari 30 adalah berapa anak-anak? Iya, 20. Sedangkan 5/6 dari 42 adalah? Iya, 35. Nah, kok bisa setengah dari 50 itu adalah 25? Berarti diapakan? Kok bisa ketemu 25? Kira-kira kenapa? Kok setengahnya dari 50 itu bisa ketemu 25? Berarti diapakan? Dikali. Sama, berarti 2/3 dari 30 kok bisa ketemu 20? Berarti dikali juga. Nah, 5/6 dari 42 itu adalah 35, diapakan juga? Iya, dikali juga. Nah, jadi kalau nanti ketemu 20% dari 150, berarti diapakan? Sama. Tapi 20%-nya itu diganti menjadi 20/100 terlebih dahulu. Terus dikalikan dengan 150. Nah, itu kita mengingat konsep seperti itu dulu. Nah, kalau sudah, ya sudah dihitung 20/100 kali 150, berarti ketemunya 30. Nah, langsung kita masuk di permasalahan yang pertama. Di sini ada permasalahan tentang Rizka. Rizka itu pergi ke sebuah mall perbelanjaan dan membeli sebuah sepatu dengan harga yang tertera itu 500.000. Nah, di atas sepatu tersebut itu terdapat informasi bahwa produk sepatunya itu didiskon 50%. Maka, berapa total uang yang harus dibayarkan Rizka untuk membeli sepatu tersebut? Kira-kira berapa ya yang harus dibayar Rizka untuk sepatunya? Nah, jelas yang harus dibayar Rizka itu adalah 250. Biasanya nih, teman-teman semua, anak-anak semua sudah paham kalau ada harga 500.000 didiskon 50%, maka pasti setengahnya, berarti bayar 250.000. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara mendapatkan 250.000 itu. Kenapa sih kok hasilnya 250.000? Kira-kira sudah tahu belum dari mana kok kalau 500.000 didiskon 50% jadi 250. Nah, kan tadi harganya 500.000, diskonnya 50%. Berarti potongan harganya atau diskonnya itu ya 50% dari 500.000. Berarti diapakan? Nah, sama seperti tadi, berarti kita kalikan. Maka kita rubah dulu 50% menjadi 50/100 dikali 500.000. Dapatlah 250.000. Maka yang harus dibayar adalah 500.000 dikurangi 250.000, ketemu 250.000. Jadi seperti itu. Kenapa kok hasilnya bisa 250.000? Paham ya anak-anak? Nah, sekarang lanjut ke permasalahan kedua. Nah, selain beli sepatu, si Rizka juga membeli jaket dengan harga 250.000. Di atas jaket itu terdapat tulisan bahwa produk jaket tersebut itu didiskon 20%. Berapa total uang yang harus dibayar Rizka untuk membeli jaket tersebut? Berarti seperti apa?
Kira-kira berapa ya? Sudah bisa langsung menebak berapa? Nah, kita lihat lagi permasalahannya bahwa harganya itu kan 200.000, diskonnya 20%. Maka potongannya adalah 20% dari 20% dari 250.000. Berarti diapakan? Iya, dikali. Nah, 20%-nya itu diganti dulu menjadi 20 per 100. Berarti menjadi berapa? Ini bisa ya disederhanakan. Nolnya dicoret terlebih dahulu boleh, atas bawah boleh. Terus nanti ini dengan yang sini berarti tinggal dikalikan. 25 kali 2 berapa? 50. Terus ditambah nolnya. Berarti ketemunya berapa? 50.000. Maka yang harus dibayar 250.000 dikurangi 50.000. Berarti berapa? 200.000. Berarti Rizka harus membayar untuk jaketnya itu sebesar 200.000. Seperti itu ya. Nah, dari dua permasalahan itu berarti apa itu diskon? Sudah bisa menyimpulkan anak-anak? Nah, yang dimaksud dengan diskon itu adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap harga penjualan suatu barang. Nah, jika diskonnya itu dari suatu barang kita misalkan M%, maka cara mencari besar diskonnya yaitu M per 100 kali harga barang atau harga penjualan. Nah, nanti untuk menentukan harga penjualan setelah dikenakan diskon, berarti cara mencarinya adalah harga penjualan atau harga yang harus dibayar itu sama dengan harga semula atau harga awalnya dikurangi harga barang atau harga penjualan. Kita lanjut ke permasalahan 3. Nah, bagaimana kalau misalkan Rizka itu melihat ada produk tas dengan diskon 50% ditambah 20%. Nah, karena merasa tertarik dengan diskon yang besar itu, akhirnya Rizka membeli sepatu seharga 460.000. Nah, anggapan Rizka dengan diskon 50% plus 20%, jadi total diskonnya itu 70%. Nah, Rizka itu mencoba menghitung berapa yang harus dibayarkan dengan perhitungan 70% dari 460.000. Sehingga total diskonnya adalah 322.000. Sehingga yang harus dibayarkan adalah 138.000. Nah, setelah bayar di kasir, ternyata bukan 138.000, tapi 184. Ketika Rizka kaget dan berpikir cepat, kok bisa? Ternyata Rizka salah menghitung, kok bisa ya? Nah, ternyata setelah ditanyakan kepada petugas kasir, diskon 50% ditambah 20% itu berarti dihitung terlebih dahulu diskon 50%-nya, baru didiskon lagi 20%. Nah, tadi harganya berapa? 460. Diskonnya 50% ditambah 20%. Berarti potongannya kita hitung dulu. 50% dari 460 bagaimana? Ya 50% kali 460.000. Persennya diganti menjadi 50 per 100 kali 460.000. Dapatlah 230.000. Nah, setelah didiskon 50%, harganya berarti menjadi 460 dikurangi 230.000. Berarti masih 230.000. Jangan lupa ya, pokoknya kita harus tetap mencari harga setelah didiskon. Jadi harga awalnya itu dikurangi potongan harganya itu. Nah, setelah itu baru kita hitung untuk diskon 20%. Berarti 20% dari 230 ya, karena tadi kan sudah ketemu 230. Maka 20% kali 230. Persennya diganti menjadi 20 per 100 kali 230. Berapa? 46.000. Berarti yang harus dibayar 230 dikurangi lagi dengan 46.000. Berarti 184.000. Itulah kenapa tadi di kasir dikatakan bahwa harganya yang harus dibayar itu 184.000. Jadi jangan
50 ditambah 20 menjadi diskon 70 ya anak-anak, tapi cari dulu 50%-nya itu berapa. Setelah itu kalian cari untuk yang 20%, dilanjut lagi untuk diskon yang 20%. Seperti itu ya. Nah, setelah kita belajar tentang diskon, kita akan lanjut ke pajak. Nah, di sini coba semuanya perhatikan gambar berikut ini. Di sini kalian perhatikan harga tanahnya maksud saya itu 95.275.000 di sini ya. Nah, tapi dia dikenakan pajak bumi bangunannya itu sebesar 0,1%. Berarti artinya apa? Ya 0,1% dari 95.275.000. Dapatnya di sini adalah 95.275. Kok bisa ya? Ya, kita lanjut dulu. Nah, di sini juga ada contoh lainnya. Kalian perhatikan. Misalkan kita makan, kadang kan ada pajaknya ya. Nah, contohnya di sini. Kita bayar makanannya itu sebesar 283.000. Nah, terus ada tulisan pajak bangunan 1 sebesar 10%, yaitu 28.300. Nah, kenapa kok kita bayarnya jadi 311.300 ya? Kira-kira kenapa ya? Coba. Ada lagi nih, misal kita makan, totalnya itu 157.500, tapi pajaknya itu 10%. Berarti pajak 10% dari 157.500 itu dapat 15.750. Kok jadi totalnya 173.250 ya? Kenapa ya? Nih, ada lagi misalkan cuma air mineral loh ya. Harganya itu 3.000, tapi dia dapat pajak 10%. Terus 10%-nya dari 3.000 itu berapa? Berarti kayak tadi 10 per 100 kali 3.000, dapatlah 300. Tapi kenapa kok kita malah bayar jadi 3.300 ya? Nah, dari beberapa ilustrasi yang tadi saya sampaikan, dari beberapa contoh, kira-kira kalian sudah bisa menyimpulkan belum perbedaan antara diskon dan pajak? Nah, jadi kalau diskon itu kita dapat pengurangan harga atau biaya yang semula misal tadi Rizka beli 500.000 jadi 250.000. Tapi kalau pajak itu kita yang harus membayar tambahan biaya dengan besaran tertentu untuk barang yang kita beli atau yang kita miliki. Jadi bisa motor, mobil, rumah, tanah, atau tadi kita beli makan, terus kita harus bayar pajak, berarti kita yang harus membayar tambahan biayanya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh agar paham dari mana kok tadi pajaknya bisa ketemu seperti itu. Nah, misalkan di sini Rina itu membeli 2 air mineral dengan harga satuannya adalah 5.000 di restoran spesial Lombok. Dari pembelian itu, Rina dikenai pajak restoran itu sebesar 10% dari total pembelian Rina. Berapa total yang harus dibayarkan Rina dalam pembeliannya tersebut? Berarti seperti apa? Ya kita amati dulu bahwa total pembeliannya kan 10.000. Kok bisa? Ya dibaca lagi. 2 air mineral harga satuannya 5.000, berarti satu tuh 5.000, berarti kalau 2 ya pasti 10.000 gitu ya. Nah, dikenai pajak restonya itu 10%, berarti gimana? Ya kayak tadi, 10% dari 10.000, berarti diapakan? Iya, dikalikan. Persennya diganti dulu menjadi 10 per 100 kali 10.000. Berarti gimana? Ya sudah, ini coret atas bawah boleh, kanan kiri boleh ya. Berarti berapa? Ketemunya adalah 1.000. Nah, berarti total yang harus dibayarkan Rina adalah ya 10.000 tambah besar pajaknya 1.000. Berarti 11.000. Sampai sini paham ya? Nah,
Berarti dari apa yang sudah saya jelaskan, kira-kira kalian sudah bisa menyimpulkan apa saja. Nah, bahwa yang dimaksud diskon itu adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap harga penjualan dari suatu barang. Nah, kalau diskonnya itu kita misalkan M%, maka besar diskonnya itu M per 100 kali harga barang. Nah, nanti harga penjualannya itu setelah kena diskon berarti harga semula dikurangi harga barangnya. Nah, untuk pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu pengertiannya. Nah, lebih gampangnya, ya tadi perbedaannya kalau pajak itu kita yang harus membayar. Kalau diskon itu kita yang dapat potongan harga. Kalau diskon itu nanti harga semula dikurangi harga barang. Kalau untuk pajak, kalau untuk pajak berarti nanti ditambahkan besar pajaknya. Harga semula ditambahkan besar pajaknya. Gitu ya anak-anak. Nah, seperti itu untuk pembelajaran matematika kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam menjelaskannya. Silahkan kalau masih kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh nanti tanya lewat WhatsApp atau boleh juga belajar dari sumber manapun. Boleh buka internet, boleh browsing untuk menambah materi agar lebih jelas lagi. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan bahas tentang bruto, neto, dan tara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.